Trump ini bolak-balik, berikan serangan kepada Iran, Mhm, mengancam terus-menerus agar Iran membuka Selat Hormuz. mhm. Lalu kemudian, sebelumnya sempat bilang, "Saya tinggalkan, Amerika tidak butuh Selat Hormuz." Nah, sikap-sikap ini kan berkali-kali ya, Pak, ini cuma salah satu contoh. Iya iya, Seringkali bilang, "Nanti saya melakukan A," dia mmm, tidak lakukan. zigzag ya. Heeh, orang selalu bilang Trump ini susah ditebak katanya. Betul Nah, tapi dari sudut pandang Pak Ferry, ini kan sudah berlangsung cukup lama, sudah sebulan lebih loh, Pak. betul. Sebenarnya pattern seorang Trump ini mau ngapain sih? Gini ya, tadi satu, ya memang Trump ini manusia yang sangat hektik sekali ya. Dia gampang zigzag ya. Apa yang dikatakan ini hari, besok bisa berubah lagi Mmm, gitu loh. Dan itu pattern itu udah sejak pertama kali dia jadi presiden ya. mmm, Kita lihat ya bolak-balik termasuk trade war juga gitu kan ya. mmm, Nah, selebihnya kalau kita lihat the current issue dan perkembangannya, dia mau zigzag bagaimanapun sekarang masalahnya zigzag itu mempengaruhi sikap Iran apa tidak? Kan itu iya, paling penting ya kan? Kan yang di sini yang bermain kan antara Amerika dengan Iran ya kan ya. mhm, Nah, kabar terakhir bahwa Iran tidak mau mengalah ya kan, bahkan iya, tidak bersedia negosiasi gitu kan ya. iya, Nah itu, implikasinya sangat luas sekali. Sebab apa? Sebab sekarang Iran itu, berada di atas angin ya kan ya. mmm, Kita lihat menang, strategis ya? ya, Mhm, sekarang kan istilahnya di atas angin dia menguasai Selat Hormuz, yap, ya kan ya. Nah, nggak peduli buat Iran dia mau ngomong A atau B besok, yang penting sekarang saya kuasai adalah Selat Hormuz. Ini mmm, yang sangat vital, ya kan iya, ya. Vital dalam arti satu, ya kan, dengan ditutupnya Selat Hormuz, ya kan, dia bisa menahan harga minyak juga, bukan cuma dia supply ya, kalau mmm, supply-nya saya rasa naik dari $1 juta mmm, menjadi $2 juta ya kan, dari Pulau Karak ya kan iya, itu hub-nya untuk ekspor minyak dia ya, makanya harga Brent turun, karena dia mmm, supply 2 kali lipat gitu loh. Tapi more mmm, than that, dia mengancam ekonomi Amerika dengan harga minyak yang tinggi. Kita lihat di Amerika harga bensin udah luar biasa loh, ya kan ya. Dan kita tahu kesenjangan di Amerika antara yang kaya dan miskin itu sangat dahsyat loh, sama kayak di Indonesia istilahnya mhm, ya. mhm, Cuman beda income levelnya aja gitu loh. Nah, untuk apa? Satu, pertama adalah untuk poci-pocinya dia sendiri, kantong dia sendiri, ya kan kerusakannya kan luar biasa ya. Dengan harga minyak yang tinggi, Iran mendapatkan kekuatan finansial yap, lagi. Nah, dengan harga minyak yang tinggi, dia menggerogoti ekonomi Amerika, ya kan. Trump kan minta tambahan 200 billion US dollar, tapi nggak disetujui kalau nggak salah sama Kongres gitu kan ya. mmm, Bahkan rakyatnya sendiri sekarang udah demo-demo iya, iya, berjuta-juta orang yang non kings itu kan ya. Nah, jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan, apakah yang akan diambil oleh si Trump, Trump mhm, nanti dengan siksaknya itu, tapi saya rasa yang paling penting bagaimana Iran menghadapi siksaknya itu gitu, mmm, dan Iran udah firm ya, nggak mmm, akan ya kan saya mau negosiasi. iya, Dia bilang si Trump malah ngebohong, "Ya kita sedang negosiasi nih sama sama Iran," gitu kan di mhm, Twitternya gitu kan ya, di medsosnya. Ditangkis langsung tuh sama menlunya Iran, ya enggak, kita nggak ada negosiasi. mmm, Nah yang kedua, kita harus paham juga bahwa si Trump ini juga ditinggalkan oleh kawan-kawannya, ya kan ya. Bagaimana kemarin Macron aja sampai bilang, "Ayo kita semua Eropa, Asia, semua seluruh dunia bersatu tanpa Amerika," ya iya, kan. Jadi ini sama sekali si Trump udah nggak punya lagi bargaining position yang kuat gitu loh ya. mmm, Karena kawan-kawannya sendiri yang bilang NATO lah ya, dia bilang, "Ini bukan perangnya NATO," istilahnya, "ini perangnya Trump," gitu kan mmm, ya. Nah, jadi kita harus lihat konsekuensinya. Seandainya memang apapun nanti, apakah saya nggak yakin juga dia akan menghancurkan dengan bom nuklir seluruh Iran ya, karena itu bukan sesuatu yang kecil loh, iya, itu sama sekali luar biasa, ngancam sih oke lah ya. mhm, Tapi suppose dia mundur, ya kan ya, artinya mhm, oke lah ya, pokoknya gue menang, bisa aja kan mmm, exit-nya ya, yap, oke I stop the war, ya kan, we are the winner, kan bisa. iya, Ya kan, dia ngebohong gitu kan ya, walaupun everyone knows bahwa dia mmm, kalah gitu kan ya, mmm, tapi exit-nya dia nggak bisa bilang, "Gue kalah dan gue mundur," gitu kan ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, seandainya skenario itu ya, Amerika, si Trump ini mundur dan Selat Hormuz dikuasai oleh Iran, ini implikasinya apa gitu kan ya. iya, Nah, satu, kembali lagi, Iran berkepentingan untuk tetap menjaga harga minyak tinggi ya kan, yang mmm, itu paling mmm, penting buat mmm, dia mhm, ya kan, mhm, untuk mendapatkan kembali kekuatan finansial mmm, dan menggerogoti ekonomi Amerika. Kedua, dia bisa selektif. mmm, Siapa yang saya anggap my friend boleh lewat,
ya kan ya. Ya, dia Nah, mereka sudah sampaikan itu juga udah kan sampai di ke situ, belak-belakan. ya kan ya. Nah, di sini tapi tetap dia akan jaga harga minyak tetap tinggi, yang penting supply tidak terganggu. Nah, Iya kan ya? Walaupun nggak masalah sih buat, negara-negara lain seandainya harga minyak tinggi juga masih bisa nego ya sama Iran ya. Istilahnya kan Iran juga one of the big producer ya untuk lightweight ya, kayak semacam brand gitu ya. mmm, Nah, tapi poinnya adalah dengan menguasai Selat Hormuz dan aku tidak mengganggu supply, ekonomi dunia walaupun mengalami inflasi, ya ya, kan tetap bisa jalan ketimbang mmm, supply di-stop sama sekali gitu kan ya. Nah, di sini ini boleh dibilang Trump ini mendapatkan skakmat ya dari Amerika. Ini skenario kita ya, nanti mhm. bisa aja berubah tapi, the probability is high bahwa skenario itu akan terjadi gitu loh.